Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum itu dicek absen dulu ya. Pertama Syifa, terus Julaika, Hanum, hadir. Cynthia, Hanum, baik, hadir semua ya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar olahraga rutin, sangat perlu untuk jadi kuat dan juga bugar. Nah, ada yang tahu tidak yang saya ucapkan tadi itu apa? Sebuah apa? Pantun. Betul ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang pantun. Dimulai dari pengertian pantun. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran ini itu jadi dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, kalian juga dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu melisankan atau di depan teman-teman. Nah, apa itu pantun? Pantun adalah karya sastra yang terikat oleh aturan. Setiap bait pantun terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Kebayangkan 4 baris? Nah, setiap barisnya itu terdiri dari atas 8 sampai 12 suku. Tahu gak suku itu apa? Suku kata. Nanti ya dijelaskan. Nah, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Selanjutnya, pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu peristiwa yang dialaminya. Ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Jadi pantunnya beda ya sama puisi. Nah, ini ada contoh pantun. Bermain di taman dengan aku bersama teman, naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, di sini tadi apa? Pantun itu terdiri dari 4 baris. Coba hitung, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, baris kedua ke 1 kedua itu sampiran. Baris ketiga keempat itu isi. Nah, selanjutnya dalam pantun itu satu barisnya itu terdapat 8 sampai 12 suku kata. Bagaimana cara mengetahuinya? Di baris pertama dulu ya. Bermain di taman dengan akur. Berapa suku kata? 10. Yang kedua, bersama teman naik jungkat-jungkit. 11. Yang ketiga,
Mari kawan kita bersyukur. Jaga kesehatan sebelum sakit. 11. Nah, terbuktikan suku katanya ada 8 sampai 12. Yang ini 11, yang ini 9, yang ini berapa tadi? 9, yang ini 11. Oke, lanjut. Ciri-ciri dan jenis pantun. Ciri-ciri pantun itu bersajak ABAB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Sudah dibahas ya tadi. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12. Yang keempat, ada 2 bagian, yaitu sambilan dan isi. Nah, di sini ada banyak contoh pantun ya, jenisnya itu banyak. Yang pertama ada pantun amanat. Coba baca. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat agar rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan juga bugar. Nah, ini itu termasuk pantun amanat karena di dalam isinya itu menganjurkan kita untuk berolahraga dengan rutin. Agar apa? Agar tubuh menjadi kuat dan juga bugar. Selanjutnya, ini pantun jenaka. Jenaka itu apa? Lucu ya. Contohnya ini, baca bareng-bareng. Berjalan sambil mengendap-endap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Itu meskipun gak lucu. Nah, ini pantun teka-teki. Jadi kalau pantun teka-teki di akhirnya ada pertanyaan lagi gitu ya yang harus dijawab. Coba baca bareng-bareng. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4 atau mengumbik. Hewan apakah itu? Coba tebak hewan apa? Hewan kambing. Nah, sekarang kita akan membuat pantun. Ini langkah-langkah membuat pantunnya ya. Yang pertama, memahami karakteristik pantun. Nah, sebelum memulai penulisan, kita harus memahami dulu karakteristik pantun, yaitu struktur dan kaidahnya. Seperti tadi ya, ada 4 baris, ada 1 baris dari 8 sampai 12 suku kata. Terus apa lagi? Tadi tuh masih banyak lagi ya. Bersajak ABAB. Yang kedua, tentukan tema atau topik pantun. Yang ketiga, tentukan isi pantun. Jadi ingat ya, isi pantunnya terdapat di baris ketiga dan keempat. Kalau sampiran mah berada di 1 dan 2. Nah, bunyi akhir baris ke-1 harus sama dengan baris ketiga. Bunyi akhir baris kedua harus sama baris keempat. Nah, terakhir cek aturan pantun apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah selesai membuat pantun, dicek lagi pantunnya. Nah, setelah kalian membuat pantun, nanti kalian membacakan pantun di depan teman-teman. Nah, dalam membacakan pantun itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, intonasinya. Yang kedua, jeda atau penegalan katanya. Yang ketiga, pelafalan huruf atau kata. Yang ketiga, volume suara. Jadi harus kencang ya, harus lantang.
Nah, ini langkah-langkah melisankan pantun atau membacakan pantun. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak bergema. Jadi harus A, I, U, E, O-nya harus jelas ya. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan audiens. Jadi jangan tunggu hayu. Yang keempat, tampil dengan penuh percaya diri. Nah, sudah ya, selesai. Sekarang kita akan membuat kelompok berpasangan. Kan ini jumlahnya ada 5, jadi ada yang berdua, ada yang bertiga. Tulis dulu namanya. Nama kalian sendiri. Nah, kalau sudah, di yang teman itu tulis nama pasangannya. Nah, di sini udah ada ya petunjuk kegiatannya. Cari teman berpasangan udah, isi identitas sudah. Nah, yang ketiga, diskusikan isi LKPD dengan pasangan masing-masing. Nah, setelah selesai diskusi, kita maju ke depan buat memaparkan hasil pantun ini, hasil LKPD ini. So, dikasih waktu 10 menit cukup banyak.
halu. Garis kedua, boleh sama kasih mak deh. Kamu lagi lagi temenan. Boleh kerja sama terima kasih mak. Soalnya komentar lagi. Bawa kali siang. Gar, bisa kabar, bisa Mar, pulang. Di depan pagar. Yang akhirnya lu malu tahu bisa ada kucing malu. Garis kedua, boleh sama kasih mak deh. Kamu lagi lagi temenan. Boleh kerja sama terima kasih mak. Soalnya komentar lagi. Bawa kali siang. Gar, bisa kabar, bisa Mar, pulang. Thank you.
depan pagar. Kumaha jelas kok kamu dulu. Tenang naon. Di depan pagar, di depan. Nah, kalau sudah boleh ya yang sudah, kelompok yang sudah maju ke depan buat membacakan hasil diskusi kalian. Paku dan juga Palu sambil bernyanyi di depan pagar. Olahraga rutin semangat tubuh jadi kuat dan juga bugar. Pergi ke sekolah membawa uang saku untuk membeli ramuan jamu. Jangan lupa membaca buku agar gurumu kepadamu. Nah, sudah, terima kasih. Boleh duduk. Kucing malu-malu di depan pagar. Olahraga tubuh jadi kuat dan juga bugar. Pergi sekolah membawa uang saku untuk membeli ramuan jamu. Jika kita sering membaca buku, tetap semangat mencari ilmu. Bagus. Tepuk tangan. Nah, baik, semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang kalian tugasnya untuk membuat satu pantun. Tapi ini individu ya, bukan kelompok. Di sini aja nih, di bawah ini pantunnya. 5 menit ya. Tos beres? Nah, kalau sudah beres, sekarang satu orang maju ke depan untuk membacakan pantun hasil karya pribadi. Nah, yang lainnya di sana ada kolomnya untuk menilai teman kalian apakah cara membacakan pantunnya sudah benar atau ekspresinya kurang atau suaranya bergumam atau puisinya sangat menarik. Bebas ya, komentar kalian ditulis di kolom ini di LKPD, belakang LKPD. Sok, yang pertama maju boleh Julaika. Pagi langsung ke sawah. Di jalan ketemu Pak Camat. Pendidik bukan cuma mencari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Tepuk tangan. Nah, sekarang tulis komentar di kolom komentar.
Boleh langsung yang kedua. Sipa. Buah semangka, buah duku, biji cempedak, buah jamu. Siapa suka membaca buku? Siapa suka membaca buku pasti banyak mendapat ilmu. Tepuk tangan. Nah, jangan lupa ya tulis komentar kalian. Tulis namanya. Tadi siapa? Julaika. Nah, di sini. Nah, Julaika. Yang kedua Syifa. Yang ketiga Hanum. Hanum. Setiap malam tidur pulas, pagi harinya membeli talas. Jika ingin jadi bintang kelas, harus belajar janganlah malas. Tepuk tangan. Nah, tulis ya nilai komentar kalian. Selanjutnya siapa namanya? Jihan. Ke depan Jihan. Sepak bola tak boleh rusuh, biar kuat nirulah jamu. Meski sekolah terletak jauh, tetap semangat mencari ilmu. Tepuk tangan. Tepuk tangan, hei. Nah, tulis komentar. Neng, siapa namanya? Sulis. Boleh ke depan. Pohon jati kuat kayunya, pohon lior tinggi batangnya. Murid sejati banyak ilmunya, bekal mengabdi nusa bangsa. Tepuk tangan. Sudah? Sudah. Coba. Nah, kalau sudah dikumpulkan ya hasil kerja kalian. Nah, sudah dikerjakan semua. Kita cek sama-sama ya apakah sesuai dengan ciri-ciri puisi, karakteristik puisi. Kita lihat di yang kelompok 1. Oh iya, maaf ya pantun. Nah, yang hasil kerja kelompok 1, bawa paku dan juga palu sambil bermain di depan pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan juga bugar. Sudah ya, di sini sudah memuat dari ciri-ciri atau karakteristik pantun. Yang kedua, jangan lupa membaca buku agar guru kagum padamu. Sudah ya, cukup ya. Sudah benar, kelompok 1 benar. Yang kelompok 2, di sini melengkapi pantun. Isinya itu olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan juga bugar. Kalian harus mengisi sampirannya. Di sini ada kucing malu-malu 8, pas ya. Di depan pagar. Nah, ini yang kedua salah. Hanya ada 5 suku kata. Harusnya minimal 8, maksimal 12. Nah, nanti dikoreksi lagi ya, nanti diperbaiki lagi di rumah. Yang kedua, pergi sekolah membawa uang saku untuk membeli ramuan jamu. Nah, jika kita sering membaca buku 11, tetap semangat mencari ilmu. Nah, yang kedua udah betul ya. Nah, cuma yang pertama yang hanya 5 suku kata. Nah, selanjutnya kita akan
Ibu akan menyimpulkan dari pembahasan tentang pantun ini. Jadi pantun itu adalah sebuah karya yang dimana di dalamnya terdiri dari 4 baris, satu baitnya dari 4 baris, terdiri dari 8 sampai 12 huruf kata bersejak ABAB dan juga ya intinya seperti itu ya pantun teh. Nah, kan sudah diterangkan ya tadi bagaimana ciri-ciri pantun, terus di dalam pantun itu ada apa saja, dan juga kalian sudah belajar membuat pantun dengan baik dan juga dengan benar. Kalian juga sudah berani tampil ke depan untuk membacakan pantun. Nah, selama pembelajaran hari ini, apakah tentang pantun, apakah ada yang ditanyakan? Saya. Boleh. Kan kata ibu tadi pantun itu terdiri dari 4 baris. Ya. Tapi kenapa tokoh Jarjit pada film kartun Upin Ipin dan Cumi terdiri dari 2 baris? Ya kalau di Jarjit mah, si Jarjit di toko Upin Ipin itu mah cuma 2 baris ya, cuma 2, 3 pergi ke pasar, gitu kan? Nah hanya 2. Nah kalau pantun yang berisi 2 baris itu namanya Karmina ya, ingat-ingat Karmina. Karmina itu jenis pantun yang diucapkan secara spontan atau secara kilat. Nah karena pantunnya terdiri dari 2 baris, maka sampiran baris pertama itu sampiran, baris ketiga itu isi. Kalau pantun yang tadi mah baris ke-1, ke-2 sampiran, baris ke-3, ke-4 baru isi ya, karena beda jumlah baris. Sudah terjawab? Paham tidak tentang materi pantun ini? Paham. Ya, terima kasih. Nah, kalian masih semangat tidak belajar? Semangat. Kenapa ya teh pada ngantuk? Enggak. Nah, biar gak ngantuk ya, kita ice breaking dulu. Nah, kita main game dulu. Kalau kakak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau kakak bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau sore itu diam ya, nggak tepuk tangan. Pagi, siang, sore. Nah, siang, pagi, sore, siang, pagi, sore, pagi, sore, siang, sore, pagi, sore, siang, sore, pagi. Nah, udah semangat sekarang? Sudah. Nah, biar gak ngantuk, kita nyanyi balonku ada 5 tapi pakai O. Ya, bisa? Bareng 1, 2, 3. Balonku ada 5, apa-apa warnanya, ada banyak merah-merah, merah-merah dan merah. Atas baran hijau dan katakan sangat kacau. Balan tetangga amat, pawang arat-arat. Yeay. Oh, abis ininya masalah. Cerita yang berusaha. Tadinya jeng katanya.
Ayeuna Nah, kan sudah semua menampilkan hasil pantun karya pribadi dan juga sudah dinilai semua sudah belum. Boleh diselesaikan dulu. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nih, tulis namanya di atas. Sebisanya aja, gak apa-apa, salah juga. Cek bareng-bareng. Yang pertama, nomor 1, karya sastra yang terdiri dari 4 baris dan berakhir dengan bunyi yang sama disebut pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, pulangnya ke kota Jakarta. Hai kawan, ayo kita perhatikan kesehatan penting bagi tubuh kita disebut pantun. Jenisnya jenaka. 2 baris awal dalam pantun disebut sampiran. Jumlah suku kata pada pantun adalah 8 sampai 12. Selanjutnya, jalan-jalan ke Semarang bawa bandeng tanpa duri. Belajarlah mulai sekarang untuk bekal di kemudian hari. Ada berapakah suku kata pada pantun baris ketiga? 9. Nah, 9 itu belajarlah mulai sekarang. Itu ya 9. Anak-anak bermain balon, warnanya hijau dan biru.
banyak-banyaklah menanam pohon, titik-titik. Nah, manakah yang tepat untuk melakukan pantun di atas? Yang tepat itu adalah B, agar udara sehat selalu. Selanjutnya, setiap malam tertidur pulas, pagi harinya membeli talas. Jika ingin naik kelas harus belajar, janganlah malas. Nah, isi dari pantun di atas adalah, jawabannya adalah B, jika ingin naik kelas jangan bermalas-malasan. Yang kedelapan, nomor berapa sajakah yang termasuk ciri-ciri pantun? Yang satu adalah sejak ABAB, yang kedua tiga garis tinggi garis keempat berupa sampiran, yang ketiga terdiri 4 garis dalam 1 garis, yang keempat setiap garis bergaris 5, yang kelima ada 2 bagian sampiran dan isi. Nah, yang termasuk ciri-ciri pantun itu, 1 betul, kedua salah, ketiga betul, keempat salah. Nah, yang benar itu B, 1, 3, dan 5. Nah, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah belajar pandai dalam membuat pantun serta berani tampil ke depan di depan teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdoa ditutup oleh ketua kelas. Alhamdulillahilladzi binikmatihilladzi tatimmus sholihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.